sebetulnya apa harapan Pak Presiden ke Pan RB? Udah gini Pak Nas, yang penting gimana birokrasi ini nggak jelimet, nggak ruwet, kira-kira gitu. Itu kemudian kami terjemahkan arahan beliau ke depan ini, kesibukan kita ini harus berdampak Bapak sekalian. Maka ASN yang ada di belakang saya yang hebat-hebat ini, bagaimana ke depan kinerja kita tidak hanya diukur di proses. Kata Pak Gubernur tadi, gimana rakyat taunya puas, bukan hanya bagus di proses. Oleh karena itu maka beliau berharap birokrasi ke depan ini harus berdampak. Nggak boleh kita sibuk tapi dampaknya tidak terlalu banyak dirasakan rakyat. Oleh karena itu ke depan birokrasi ini harus berdampak. Yang kedua, beliau berharap juga birokrasi ke depan bukan tumpukan kertas. Maka Pak Gubernur, Pak Wali atas arahan Bapak Presiden, penilaian RB nggak jelimet lagi kayak kemarin. Nanti saya sampaikan di belakang apa yang kita pangkas sesuai arahan Bapak Presiden dan harapan seperti Pak Gubernur tadi, dan ke depan seperti apa penilaian RB ini. Yang berikutnya tentu ke depan harus lincah dan cepat. Sehingga dengan demikian, dengan kecepatan ini seiring dengan bagaimana di luar kita sekarang juga sudah semakin cepat. Tentu Pak Bupati, Pak Gubernur, saya ingin sampaikan kepada para bupati terutama di daerah-daerah, tidak mungkin semua kita kerjakan. Kata Pak Presiden, kalau bagi-bagi roto anggaran pasti tidak akan tercapai semua. Oleh karena itu Pak Gubernur, Pak Wali, begitu saya dilantik Pak Presiden, tidak mungkin ratusan masalah kami beresin. Kami fokus di 7 ini saja yang kami bereskan. Yang ini setiap saya keliling jadi keluhan besar rakyat, terutama rakyat ASN. Satu, ngurus kenaikan pangkat ini rumit dulu, betul nggak Pak sekalian? Rumit. Saya ketemu guru saya, Mas Anas, saya 12 tahun nggak ngurus kenaikan pangkat. Lu kenapa Bu? Karena harus dijaitkan, ngurusnya rumit. Wah, saya langsung. Nah, ini Pak Ganjar kalau ketemu teman-teman. Yang kedua, ngurus mutasi rumit, apalagi antar provinsi, apalagi di atas eselon 4 harus ke seknek dan seterusnya. Nggak mungkin lagi di era seperti sekarang ngurus kenaikan pangkat mutasi bawa berkas ke BKN. Betul nggak Bapak sekalian? Ini sekaligus kami sampaikan. Yang kedua, oleh karena itu ini kemarin layanan kebawaian kami target 3 bulan Pak Ganjar. Udah 8 tahun setengah nggak beres-beres. Kami kumpulkan kanrek BKN semua, Mas Gibran, Pak Bupati. Saya bilang saya nggak mau tahu. Kita rapat siang malam. Ini ada teman-teman. Sebelum matahari terbenam di 2022, proses bisnis ini harus berubah, harus selesai. Maka Pak Ganjar, Pak Gubernur, tadinya ada 11 proses bisnis, sekarang tinggal 3 saja. Maka tolong sampaikan kepada saya, kalau masih ada orang ngurus mutasi, kenaikan pangkat bulet, silahkan laporkan ke kami. Jadi sekarang insya Allah teman-teman tidak ada lagi ngurus naik pangkat rumit, begitu juga mutasi dan seterusnya. Semua dokumen lama, semua proses baru sudah seperti ini. Ada kepala BKD ini. Oleh karena itu maka Bapak sekalian para bupati, tugaskan kepala BKD untuk paham ini. Rata-rata Pak Ganjar, Pak Gubernur, teman-teman kadang konsultasi begini ke Jakarta. Sekarang nggak perlu ke Jakarta. Setiap hari kami buka Zoom, link Zoom, dan ini mengurangi 41% orang datang ke Kemenpan RB. Jadi setiap hari sudah kami kasih link Pak Ganjar, setiap hari ada telepon, ada Zoom, ada PIC-nya semua. Jawa Tengah siapa, Jawa Timur biasa, supaya teman-teman bisa tanya secara tuntas dari daerah. Sebab kadang Pak Ganjar, ini waktu di Banyuwangi, bukan di sini kira-kira, kunjungan konsultasi ke Jakarta yang berangkat rame-rame, kepala dinasnya di Plaza Senayan, anak buahnya ke Kemenpan RB. Waktu di Kemenpan RB itu pun anak buah nyuruh lagi bagiannya. Giliran waktu konsultasi main HP, walhasil pulangnya nggak paham. Konsultasinya setengah jam, jalan-jalan di mallnya 6 jam, termasuk ke Tanah Abang. Pulangnya nggak jelas juga masalahnya. Nah, maka sekarang dengan Zoom seperti ini, setiap hari bahkan nanti kontak personnya ada. Silakan Ibu Bupati nggak perlu ke Jakarta. Ya, kalau sudah selesai urusan bisa ke Jakarta. Setiap hari kita deploy lebih dari 50 anak yang paham masalah untuk mengatasi masalah ini. Yang kedua Pak sekalian terkait dengan ini nomor-nomornya gitu. Silakan dibuka di webnya Pemda, webnya Kemenpan RB. Jadi Bapak Ibu kabupaten kota di seluruh Indonesia silakan langsung telepon masing-masing. Sebab kadang Pak Ganjar, Bupati, Gubernur ini kayak kami dulu merasakan waktu kunjungan menteri. Jadi menteri kunjungan, habis itu waktu ketemu deputinya, waktu saya tombol saya siap Pak, siap dihubungi. Begitu pulang menterinya, deputinya nggak bisa ditelepon. Jadi pusing kita, dapatnya formalitas.
saya nggak mau kunjungan menteri pulang ditelepon nggak bisa sambung. Berarti udah bupatinya nyiapin makanan enak, biayanya besar, masalah nggak selesai. Akhirnya menteri hanya di formalitas. Ini Pak Presiden nggak mau lagi seperti ini. Oleh karena itu sudah kami catatkan semua. Silakan Bapak sekalian. Dampak dari ini Pak Gubernur, alhamdulillah sepi kantor Pan RB, nggak seramai biasanya. Kita ini setiap hari banyak tamu, tapi nggak jelas juga hasilnya. Nah, kita bisa hemat, kira-kira seperti ini. Ibu dan Bapak saya hormati, harapan saya ini juga sama dikerjakan para bupati. Nggak perlu camat-camat setiap hari rapat di kantor Pemda, kecuali yang penting saja. Silahkan rapat secara jarak jauh. Yang berikutnya terkait dengan penerapan RB tematik. Yang berikutnya transformasi RB digital, tadi yang prioritas kami yang keempat. Yang kelima adalah, nah ini Pak sekalian, jadi ke depan harus berdampak. Jadi RBPN naik. Kenapa? Supaya tunjangan kinerjanya teman-teman BPN naik. Tapi ternyata sudah ada yang bagus. Kemarin kami undang, saya serahkan. Tapi syaratnya 1, 2, 3. Saya nggak mau teman-teman MPP di daerah masih susah secara digital terkait 3 layanan pokok pertanahan. Nah kami minta waktu 2 bulan diberesin. Tapi saya bilang Pak, saya serahkan nilai tukinnya naik. Tapi tolong bantu ini semua. Nah begitu juga jaksa, polisi, Pak Kapolri, kami sudah koordinasi terus. Ke depan Babinsa, Babin Kamtibmas tidak hanya ngurusi keamanan, tapi gimana caranya nurunkan kemiskinan. Karena Babinsa ini Pak bukan hanya orang miskin, janda aja tahu tambahnya per hari. Nah, dia ini begitu juga Babin Kamtibmas, mesti orang miskin yang kena stunting pasti banyak. Kalau Bapak bergerak, Pak Gubernur akan senyum, Pak Wali akan senyum. Saya bilang kemarin ke Pak Jaksa Agung, kalau Kajarinya manggil kepala desa, tanya Bu Kajari, Pak Kades, Bu Kades, wis piro stuntingi sing awakmu beres. Pasti ngelompat itu. Nah kalau Pak Wali udah biasa, Pak Bupati biasa. Nah oleh karena itu izin Pak Kajari, makanya saya setiap datang saya minta Pak Kajari, Pak Dandim semua ikut hadir. Ini target Pak Presiden. Saya pernah cerita bahwa kemiskinan ini banyak di daerah-daerah, tapi kadang program sosialnya lebih banyak, studi bandingnya lebih banyak. Padahal yang dikasihkan gizinya Pak Ganjar tetap aja kacang hijau setengah mangkok sama telur itu pun dibelah 2. Nah, tapi ketulis, waduh kata Menpan RB 500 triliun untuk perjalanan dinas. Padahal maksud saya Pak Gibran, kami hanya memberi contoh. Ini tidak boleh lagi. Maka Bapak sekalian, Presiden menargetkan 2024 tinggal 7%. Nah sekarang tinggal 95,6%. Berarti padahal per tahun rata-rata kita turun hanya 0,6. Maka tata kelolanya mesti kita kroyok bareng-bareng. Tadi Pak Ganjar saya lihat rapat Zoom inflasi. Jadi inflasi ini sebenarnya bukan hanya kerjaan Gubernur BI, tapi kerjaan para bupati dan para gubernur dan TNI Polri. Dan karena kerja bersama inilah sukses. Maka untuk ini kita ditarget pertama Mbak sekalian RB-nya naik kalau kemiskinannya turun. Nanti saya jadi jadi nggak ada lagi berbondong-bondong ke Kemenpan RB, ngundang konsultan, rapat di hotel supaya nilai RB-nya naik. Ini berat ini Pak Ganjar. Nah, Presiden maunya dampaknya. Nah, yang berikutnya kalau produk dalam negeri Ibu Bupati, nanti Pak Bupati, Pak Wali, kalau di katalognya produk dalam negeri, produk lokalnya banyak belanjanya, dia naik, nilainya juga naik. Begitu juga pengendalian inflasi. Tadi yang disampaikan Pak Ganjar, lagi rapat, teman-teman wali kota, bupati lagi rapat inflasi, karena memang ini menjadi bagian nilai RB yang akan dinilai. Jadi tim pengendali inflasi daerahnya banyak. Inilah yang sering saya contohkan, Pak Bapak sekalian, Pak Gubernur, kami sering contohkan logical framework ini. Nurunkan kemiskinan berarti bukan seminar studi banding, tapi langsung meningkatkan daya beli dan lain-lain. Ini saya contohkan di berbagai kesempatan Pak Gubernur, karena kalau deputinya yang sambutan, yang datang kepala dinas. Tapi kalau menterinya yang sambutan, bupatinya ngikutin sampai selesai. Soal manggut-manggut paham itu nomor 2 atau enggak. Tapi yang penting kami sampaikan. Nah inilah Pak sekalian, terkait dengan RB tematik yang saya sampaikan tadi. Maka yang berikutnya kalau investasinya tumbuh. Jadi RB mengintervensi aspek tata kelolanya. Jadi Kemenpan RB tidak ngurus bantuannya, tapi tata kelolanya kita akan cek investasi. Jadi kalau di Sragen ini nanti investasinya tumbuh, maka nilai untuk Pak Kapolres, Pak Kajari, Pak Dandimnya bagus.
karena investasinya tumbuh, berarti berkat kolaborasi dengan mereka. Yang berikutnya Mbak sekalian saya hormati, terkait dengan tadi, yang berikutnya digitalisasi. Jadi betul Pak Gubernur tadi menyampaikan, sekarang ini bukan yang besar atau yang kecil, yang menang yang cepat. Maka digitalisasi ini menjadi pilihan. Kemarin ini hampir 2 tahun Bapak Presiden tidak menekan perpres sistem pemerintah berbasis elektronik. Setelah beberapa pihak matur kepada beliau termasuk kami, alhamdulillah karena ini target kami juga, beliau sudah tekan perpres digitalisasi. Ini baru saja, dan ini mewajibkan semua kementerian lembaga ke depan menginteroperabilitas. Jadi Bapak Ibu, kalau kemarin semua pelayanan kita lipat Pak Untung di namanya mall pelayanan publik, rumahnya mall pelayanan publik. Ke depan dan sekarang sedang berjalan Pak Gubernur akan dilipat namanya di rumah digital virtual, namanya MPP digital. Tadi Pak Gubernur juga sudah menyinggung. Nah, sekarang ini Pak Gubernur kami trial and error siang malam. Ini Budi